Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Hadirin para sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama sekali, sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita bersama umur panjang, kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, dan juga kesempatan yang lapang. Kemudian salawat dan salam mari kita kirimkan ke penghulu alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Seterusnya kepada tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan juga ulama mutaakhirin. Yang luntuan mulia kepada guru luntuan yaitu Imam Syekh Masjid, kemudian selanjutnya kepada seluruh para panitia masjid yang sudah bersusah payah dalam mengemban amanah untuk memakmurkan masjid yang kita banggakan ini. Selanjutnya kepada seluruh hadirin, tuku-tungku, abu dan juga cerdik pandai yang sudah hadir di dalam masjid yang kita banggakan ini juga. Dan seterusnya kepada seluruh urang syik yang ineng, yakni urang syik Gedanyosid yang juga ikut dalam berjamaah melaksanakan sembahyang subuh. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang berbahagianya, luntuan ingin sampaikan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya lebih kurang sira urang agam ataupun sahabat yang lain datang kepada Rasulullah. Beliau ingin bertanya satu perkara kepada Rasulullah. Faqala, maka dia berkata, Ya Rasulullah, idza shallaitu maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa ahramtul harama adkhulul jannah? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, dengan arti jih lebih kurang terus tira uragam. Seorang sahabat yang lain kepada Rasulullah ingin bertanya, wahai Rasulullah, apabila aku ini melaksanakan solat 5 waktu, kemudian aku berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian aku halalkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, wa ahramtul harama, dan aku haramkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, adkhulul jannah, adakah aku ini masuk ke dalam surga? Padahal ketika itu la azidu min zalika syai', tidak aku lebihkan daripada itu akan sesuatu pun. Apakah aku ini akan masuk ke dalam surga Allah? Maka jawaban daripada Rasulullah, na'am, iya, kamu akan masuk ke dalam surga. Rawahul Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Maka apabila hadis yang diriwayatkan oleh dua imam, Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim, itu tidak boleh ragu. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak ada satupun hadis yang dhaif, jangankan hadis yang palsu. Hadis sahih, mandum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itulah hadis-hadis yang telah disahihkan oleh tu banyak para ulama. Hadirin kaum muslimin, apa maksud ataupun hikmah daripada hadis tersebut? Maka agak ada 3 poin yang perlu kita ingat daripada hadis itu. Yang pertama, para sahabat dulu rindu terhadap surga dan khawatir mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Dan apakah kita boleh berharap masuk ke dalam surga Allah? Jawabannya tentu saja boleh-boleh saja. Boleh mengharap surga Allah walaupun kita beramal adalah mengharap ridha Allah. Dengan ada ridha Allah, maka getanyo tamang dalam surga Allah. Maka sahabat tersebut bertanya 3 pertanyaan. Beliau melaksanakan solat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah dan mengharamkan yang diharamkan oleh Allah. Apakah tamang dalam surga? Padahal perbuatan yang lain tidak dikerjakan. Tamang, kata Rasulullah. Maka muya tamang, nyol heboh perkaranyo, getanyo tidak boleh kita meninggalkannya. Yang pertama, solat 5 waktu. Sembahyang 5 waktu, termasuk subuh. Alhamdulillah masjid getanyo mentang rame jamaah. Baik maghrib, Isya, zuhur, asar, subuh, alhamdulillah rame tapi heboh, kemudian bahkan lebih, bahkan uri-uri nang ikut juga. Nyo alhamdulillah sabah, yaitu rasa syukur kepada getanyo bahwa urang-urang yang to dengan masjid hino urang-urang yang taat kepada Allah dan senantiasa melaksanakan sembahyang 5 waktu. Kemudian sembahyang 5 waktu kiban cara teman mesti dengan ilmu. Mayahana ilmu tunggu kiban hana geterima. Jadi pubut barang gapu, tetapi kalau tidak didasari oleh ilmu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jabut, maka ya tuntut ilmu, tanyang ba urang yang kamu pun, tanyang ba para ulama, maka getanyo ja bu sungguh. Karena Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku mengerjakan salat. Geyu sembahyang getanya oleh Rasul, lagi Rasul sembahyang. Cuman getanya pajan dayak kalan Rasul. Kaput ribetun, padi ribet. Put ribet kapadi tuh yang kau likut. Getanya Rasul ge sembahyang. Pada ribetun kah. Jadi getanya huda berakhir zaman tidak pernah melihat Rasul solat. Maka oleh karenanya getanya hana takala Rasul sembahyang, to cita takalan ulama dengan cara tabut. Le ulama gekalan lam urang yatehnya sehingga urang yang terus kedih sanad ba Rasulullah. Maka oleh karenanya getanya buta patih ulama. Bek takalda dengar ulama sika getanya hanyi gulinyung. Ala pun dapat ulama anapu. Jadi yang cara ngetanya bak protes sagai. Na gebut 2 krek, na gijak sekular 2 krek, gebaca hadis bak buku 2 krek. Kaya pegah Imam Syafi'i hana betul ile bak pendapatnya. Imam Nawawi hana jilah bak pendapat atamuno. Padahal getanya baru hadis le krek tahfai. Kata pegah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami hanampum. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hanajilah. Padahal Imam Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh gelarannya. Apa itu Al-Hafidh? Yaitu ratusan ribu telah beliau hafal di luar kepala. Tapi terus urang akedonya namu pom hadis 2 krek kaya pegah Imam hanajilah. Imam Syafi'i hana betul. Imam Rafi'i hanajilah. Allahu Rabbi.
Makanya salah sabah getanyo perdaya syaitan. Seolah-olah getanyo tajak but dua krek kah anak. Alah pun dah dengar tata set. Anak payah li. Perai jak but 3 minggu 3. Tapi ba akhir bu gekun lah. Alah bet tajak tata set ke pegah. Nyambang getanyo ni. Jadi menyebab ilmu tata set. Yang dapat jubu tata set hana so protes. Yang tajak ia tata set hana so yang pegah. Tapi giliran tak tuntut ilmu, na urang ya pegah. Tata set pun dah dengar. Ya Allah Rabbi. Maka oleh karenanya getanyo sembahyang lagi geyu le Nabi. Gelage Nabi sembahyang. Patakalan sembahyang Nabi dengan cara getanyo takalan ulama-ulama tabut kitab-kitab yang kalih gegarang le ulama. Pada sebuah hura kejadian masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tengah duduk dalam masjid, tiba-tiba datang seorang pemuda mengerjakan solat di samping Rasulullah. Ketika pemuda tersebut selesai daripada solatnya, maka Rasulullah mengatakan, "Wahai pemuda, kum, bangun, fasalli, maka solat kembali." Guyu sembahyang lam. Tiba-tiba pemuda tersebut bedah dan sembahyang lam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Kum, bangun, fasalli, dan solat kembali." Pemuda bunuh bedah lam. 3 kali berturut-turut Rasulullah membangunkannya untuk salat kembali. Apa salahnya? Rupa-rupanya dalam hadis itu pemuda ini salat tidak sesuai dengan anjuran Nabi, tidak melakukan tumakninah di dalam salatnya. Maka geyu bedah sembahyang kelai. Nyendum masa Rasulullah. Masa Rasulullah na urang yang pegah. Rasul sendiri mengatakan, "Kum fasalli." Jino urang sembahyang tak terjeutkeun. "Kum fasalli," tak terjeut. Han tak terjeut karena getanyo galam terus tingkatnya. Tak urang butoi, bak lahir ka sembahyang. Tajak bak sabah rumah ataupun terus jami, "Assalamualaikum, waalaikumsalam." Ibu dah hendak getanyo ya buka pintu. Ditayang, "Ha ayah, ayah tengah ke sembahyang idih dalam gambar." Pakan ngi pegah sembahyang karena getanyo buno tatung itu sembahyang, tak ruku, tak iktidal, tak sujud. Ipikirlah getanyo nyan sembahyang. Padahal ketika kita periksa, solat itu tidak sah, maka tidak dinamakan dengan sembahyang. Tapi urang ada nama kagedang, kage ruku, kage sujud, kage iktidal, ka sembahyang secara zahir. Waktu tak buka kitab, sesuai kuhana, hana sesuai, hana long kira sembahyang. Nyo masa getanyo hana so pegah. Masa Rasulullah, nah pembawa syariat urang yang pegah. Maka solatlah getanyo sesuai dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh Rasul, kemudian para sahabat, kemudian seterusnya kepada alim ulama, tanpa getanyo tabut ba urang yang tamurno. Alhamdulillah. Inilah poin yang pertama. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian poin yang kedua, wasumtu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maka berpuasa di bulan Ramadan, alhamdulillah, pulang getanyo Aceh, nyo mandum-mandum puasa. Puasa wajib, puasa di bulan Ramadan. Mandum ramai orang yang berpuasa. Kedai-kedai tutup, kemudian ada bunga-bunga bila orang tengut buat puasa. Tapi nyo memang Aceh adalah tempat memang tak le urang yang berpuasa. Beda dengan di luar, menan lewat medan nyangka warung bu lagi biasa, urang mak jalan lagi biasa, tapi alhamdulillah Aceh mentang berlaku yakni syariat Islam, alhamdulillah. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga adalah wa ahlaltul halala, menghalalkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Nyo yang penting dan baik tapu haram atau yang gepu halal. Nyo penting. Baik seolah-olah getanyo ata halal kaji ke haram, ata haram kaji ke halal. Contoh lun tuan pegah. Contoh musuh tekedi nauru mekawin dua. Nyo contoh, nyo ragam tekem nyem kawin dua. Tapi urinang agak keruh bejut. Kiban teman urum kawin dua.
Asal kana urang mekawin dua lang kampung, asal kana urang tungku mekawin dua lang kampung, jika gabuk kampungnya. Jika gabuk bang sabohnya. Pekeh hinang, pekeh agam, pegah muno pegah mudi hana butoi mekawinnya, hana butoi tungkunya, hana butoi paknya kagum kawin la ilam. Pak ketepu gop hana butoi. Nata tamang la rumah gop hana butoi. Kemudian adanya tersebar berita seolah-olah ada yang sudah dihalalkan oleh Allah seolah-olah haram bak katanya. Ya bukan? Ada kampung saya kana urung kawin dua ka hana butoi hana. Sang-sang gepubutnya ada haram. Padahal menikah berkawinnya halal. Bahkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, "Fankihu ma tabalakum minan nisa masna." Dua giyu. Hana pegah satu. Maka menikah dua. Wasulasa tiga. Waruba empat. Naga pegah pun satu. Hana yang giyu dua, tiga. Kemudian empat. Dudo ba ujung ayat, fa in khiftum alla ta'dilu, jikalau kamu takut tidak mampu berbuat adil, fawahidah, maka cukup satu. Tetapi masalah haji pakan asal kana urung mekawin dua lah kampung kagabu urung seolah-olahnya ada haram. Nyo yang jadi masalah. Ya, mekawin dua haram seolah-olah. Kebukti gabuk bangsa bawa kampung. Ili ke goknya ya cok anik agam ya cok anik darai rumah. Anik goknya sendiri hana gedeput ham. Seolah-olah nyan ada hala. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran, hadis Rasulullah haram perbuatan demikian. Tapi gedahnya tak biarkan. Urang mekawin dua, takun. Seolah-olahnya haram. Urang jak dua-dua gohla menikah, seolah-olah halal. Hana takun-kun. Taim. Allah Rabbi. Yang kuhino kaum balik. Asal kana urang pegang hai tengkun. Hai tengkun. Napa kawin gede hani. Halah hanampu tak kawin ani mayak-mayak. Anu mayak-mayak tak kawin hanjut. Giliran yak cok le agam rumah, jut. Allahumma. Pakan perkahwin mayak-mayak, pak sedangkan bak uragam tajuk ane-ane mayak. Makanya sahabat fenomena bagi kita. Seolah-olah ada hala kaji ke haram, ada haram kaji ke hala. Nya baik menang kita. Ya. Jadi belakan dulu ya pegah yang kawin dua kan. Ha, kau menampung. Maksudnya pakan ada yang kahali seolah-olah haram, ada haram seolah-olah halal. Nyo payah dah balik katanya. Maka baiklah tak tapajuh makanan Yahudi dengan Nasrani. Ketika getanyo tapajuh makanan Yahudi dan Nasrani sabe-sabe, maka kereh di hati. Ketika kereh hati, seolah-olah ada halal jika haram, ada haram jika halal. Nyo wak getanyo hana tak pilih-pilih makanan. Ya belanja menantit. Nyo gohlom belanja bak kafe gohlom pah. Urang Islam ka ke merah-rah geroina hana sotamang. Dengan giliran bau-bau toko-toko kafe, punoh motor-motor, punoh Honda-Honda, pulut dalam tanah dalam motor. Kedai watu belanja bak kafe, wak warung-warung kafir. Sedangkan urang Islam getanyo hantate mublau. Padahal mahai kadang-kadang bacut, kadang-kadang mahai BUT. Pading kot 25 ribu haji ku nyamnya bak urang Islam. Giliran tai amu bela bak kafe, metipek 50 ribu, so jit lakai kurang. Hantai tu je lakai kurang. Tapi kitanya hinan dum belanja bak warung-warung kafe. Giliran urang Islam kah kitanya. Maka kitanya kereh hati. Ada halal je ke haram. Ada haram je ke halal. Nyo adalah salah sabah urang kafe untuk iaitu merubah kitanya urang Islam. Maka belanjalah di warung-warung, di toko-toko yang urang Islam, urang dah. Kan hanjit masalah halal dengan haram kan. Masalah baik sampai gedanya urang Islam gedanya tak biarkan begitu saja. Hadirin kaum muslimin, nyo ada halal mesti dihalalkan. Kemudian yang keselanjutnya wa ahramtul harama, dan aku mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nyo yang kagak haram oleh Allah, oleh Rasulullah gedanyo pun dah haram. Ya. Dah teman but haram tengku. Kalau kepegah dalam hadis arba'in pun jelas-jelas
innal halala bainun, bahwa sesungguhnya atahala sudah nyata, kemudian wal harama bainun, yang haram-haram pun ka nyata, kajilah kala gepegah dan getanyo kaitamong laulai dalam pikiran mandum. Tahala zina haram, berdua-duaan khalwat tidak mahram haram, maka baik tapubut. Tah mahram, getanyo saya kah mahram dah pekeh saudara kaji ke mahram kan. Nyan ngan sepupu kan mahram, maka tidak boleh berdua-duaan dengan sepupu. Kita tanya, mama nak jak ke Dewanda, kata tinggal dengan abang. Abang tahu kan? Abang sepupu. Itu bukan mahram. Dia boleh menikah dengan si sepupu ini. Tidak boleh kita tinggalkan berdua-dua. Hanapu ya baju tiat. Ya hanapu adik. Adik bukan dengan dianggap, tetapi adik yang benar-benar, yang sudah mahram, yang sudah digarisbawahi dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasul. Meyohana kon. Ya, jadi baik katanya, hana pupu bah kerja jualah. Apa alah-alahnya. Jadi yang haram jelas haram. Urung mekat menansit, yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Baik yang haram kata apa halal. Nah. Urung yak muge menanti, yak belah boh jagung gap, yak belah boh timon gap. Belah 50 kilo, watai gejuk peng, ka 45 kilo. Haram. 5 kilo payah tanggung. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang curang di dunia ini, maka dia akan membawa kecurangan tersebut di yaumil mahsyar nanti. Hanya macam-macam. Belah boh jagung gak, tiploh boh lebih tabah. Pak kepegah yang lebih tabah. Jut apa jauh dah gak. Dah belah siribe sertuh. Siribe sertuh. Dah belah tiploh, jok sebelah boh. Pak kepegah lagi. Pakan hantar belah jut siribe. Kaki tiploh boh kata bancit. Nya sebelah boh kaki sebelah ribe. Kan jelas menan. Kupu tak perlu lebih teman. Belah boh timon menanjit. Kupu yak koh kilo gap teman. Nah, kepegah Rasulullah, kalau anda beli sesuatu barang, maka potonglah kilo. Namnan. Maka dalam ayat Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Sikalan hinan. Urang-urang yang curang. Celaka bagi orang-orang yang berbuat kecurangan. Wate tamu blo, tapu kurung. Wate tablo, talake tamah. Yang kenyan katanya. Ini dalam ayatnya. Sikalan. Makanya macam-macam. Jadi kabla boh timon gop 50 le kilo 50 tak kira nyan le kilo gop sepo le kilo tu ko hampan ku ci timang pang padi naik le kilo tungkun tek susut entek iji hitren gadah bu angin hana bicara gadah bu angin susut bak getanyo nyo cerita wate tatimang jino padi tadi bujilah maka getanyo entek sabi-sabi lagi nyo urung mekat hana jilah, urung petani menanci hana jilah, maka pujilah madum. Insya-Allah getanyo urut suramo Mekah. Nyo le kejadian lon tuan pegah, nyo karena Allah kan karena lon lumpul lawah timon, kan karena lumpul lawah jagung, boh capli kan. Tetapi betul-betul getanyo karena Allah, jangan kita kerjakan yang telah diharamkan oleh Allah. Baik tak pegak curang. Berjelah-jelah getanyo hudib. Bak 2 kilo nyan, bak 2 kilo musangkut di uru akhirat tengah. Allahu Rabbi. Ya tu. Maka getanyo sama-sama nyo heboh perkara. Iaitu sembahyang 5 bah hotel jelah. Kemudian sesuai dengan anjuran Nabi. Kemudian T3 berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang dihalalkan sudah kita halalkan. Yang diharamkan kita haramkan. Maka insya-Allah getanyo tamang dalam syurga Allah. Tamang dalam syurga. Ya, jadi tamang surganya baik hana tepu pi katanya. Ya, tamang dalam surga baik tak bekir katanya. Putra hinan mutamang la WC tong payah peng. Ino bak WC umum. Payah juk peng 1000 2000. Tamang dalam surga perle juga amalan-amalan soleh. Memang kan karena amal, tapi dengan beramal datang rahmat Allah, dengan rahmat Allah itulah masuk ke dalam surga Allah. Maka beramal solehlah. Ya, karena surganya sangat yaitu luar biasa dan tempat-tempat yang sangat nyaman, maka belilah
dengan amal yang kita kerjakan bersungguh-sungguh, termasuk itu dalam hadisnya bertatim pubut. Maka oleh karenanya kita mudah-mudahan menyertatim yakni tapako masalah agama, insya-Allah taala kita menjadi seorang mukmin yang sejati, yang taat kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan bab bunga yang berbahagia yang menjadi manfaat bagi kita bersama. Lun tuan akhiri pat yang nasalah dan nasilap lun tuan lakai maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.